Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian kembali lewat konten Indah Bersamamu ini. Hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kepedulian Tuhan atas hidup kita. Apa bukti dari kepedulian Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu Saudara? Terlalu banyak. Dan salah satunya bagaimana cara Tuhan mempedulikan kita, yaitu lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali Tuhan pakai orang-orang yang di sekitar kita untuk menajamkan kita, untuk menguji kita, untuk memberikan pelajaran bagi kita. Tapi juga tidak jarang Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi penopang kita, untuk menjadi pengajar bagi kita, dan menjadi pendoa syafaat bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, engkau tidak pernah sendiri. Kalau dikatakan bahwa kita tidak pernah sendiri, bukan hanya Tuhan yang menyertai kita, tetapi Tuhan selalu menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi penopang bagi kaki kita yang sudah mulai goyah, tangan kita yang sudah mulai lemah dan sebagainya. Seperti Musa dengan Harun, dia menopang tangannya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita inilah yang Tuhan tempatkan untuk selalu bisa menolong setiap kita melewati kondisi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya dalam perenungan singkat pagi hari ini saya memberikan judul doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai doa syafaat ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa penjaga, pemelihara hidup setiap kami, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami hari ini Tuhan, karena kami tahu bahwa apapun bagaimanapun keadaan kami hari ini adalah keadaan yang terbaik untuk saat ini bagi kami. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kami belum bisa pahami, yang belum bisa kami mengerti, tapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk memakai segala sesuatu, siapapun yang ada dalam hidup kami, untuk menjadi penopang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami tidak perlu lemah, kami tidak perlu menyerah kalah, sebab selalu ada orang-orang yang Kau tempatkan di sekeliling kami untuk menjadi penolong dan penopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami, menguatkan kami, dan memotivasi kami untuk kami selalu mampu menghadapi apapun yang ada di hadapan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya, Bapak Ibu Saudara, dan pujian ini berbicara tentang bagaimana Tuhan selalu menggerakkan hati orang-orang tertentu dalam hidup kita untuk menjadi pendoa bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu, Dia beri seorang mendoakanmu. Bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu, Dia beri seorang
ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari 1 Timotius 2. Apa yang firman Tuhan katakan tentang doa syafaat ini? Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang merasa sepi, engkau merasa sedang sendiri, seakan tidak ada satu orang pun yang peduli, percayalah, paling tidak ada satu orang yang Tuhan taruh di hati mereka untuk menjadi pendoa bagi setiap kita. 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, kita baca judul dari perikop ini mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang pertama tadi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ dengan jelas, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Suatu kali secara tidak terduga, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan sebuah pesan singkat yang bunyinya seperti ini. Ketika kamu berdoa untuk orang lain, maka Tuhan mendengarkanmu dan memberkati mereka. Dan terkadang ketika kamu aman dan bahagia, ingatlah bahwa seseorang telah mendoakanmu. Pesan singkat tersebut, Bapak Ibu Saudara, telah menyadarkan saya bahwa keberadaan saya hari ini, dan tentunya semua kita juga, tidak lepas dari dukungan doa orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa malu untuk memohon dukungan doa bagi hidup saya dan juga pelayanan saya pada setiap kali saya pelayanan. Karena doa-doa yang mereka naikkan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua itu telah menggerakkan hati Tuhan, sehingga Ia memberkati hidup saya dan memampukan saya untuk melayaninya sampai hari ini.
Itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara, alangkah naifnya dan memalukannya saya kalau saya secara sadar ataupun tidak saya sadari telah menjadi sombong, merasa diri saya hebat dengan memamerkan semua yang saya punya, termasuk banyaknya pelayanan yang telah saya lakukan. Betapa sibuknya saya di dalam pelayanan, betapa hebatnya saya karena saya bisa melayani di tempat-tempat yang besar. Bahkan terlebih lagi, kalau saya memiliki kehidupan doa dan iman yang luar biasa. Seringkali kita merasa hal seperti itu Bapak Ibu Saudara, secara sadar atau tidak sadar. Padahal semua itu terjadi dimungkinkan bukan karena hanya doa-doa kita, tetapi semua hanya karena doa orang yang ada di sekeliling kita. Saya jadi teringat kepada apa yang diceritakan oleh Paul Yonggi Cho, pendeta dengan jemaat terbanyak di seluruh dunia pada waktu itu. Ia dengan rendah hati mengadakan pengakuan bahwa pada mulanya Paul Yonggi Cho merasa bahwa doa-doanya lah yang membuat Tuhan memberkati pelayanannya sehingga bisa berkembang, dan ia menggembalakan lebih dari 800.000 jemaat. Hingga pada akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Paul Yonggi Cho bahwa pelayanannya bisa berkembang sepesat itu hanya karena ada seorang ibu tua yang rajin mendoakannya setiap hari. Itu yang disaksikan oleh pendeta Paul Yonggi Cho. Kuasa doa syafaat sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pemimpin rohani kita, orang-orang yang telah memberkati kita lewat pelayanannya, dan bahkan bangsa dan negara kita. Namun harus kita akui, doa syafaat adalah doa yang jarang sekali dinaikkan kepada Tuhan. Mengapa? Karena doa tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Bukankah kita seringkali senang melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan diri kita sendiri, termasuk doa-doa kita setiap hari? Dan ketika doa-doa itu tidak untuk kepentingan diri kita, menjadikan doa itu tidak menarik bagi kita untuk kita lakukan. Dan doa syafaat ini adalah doa yang luar biasa. Kenapa? Sebab justru karena doa tersebut bebas dari kepentingan pribadi, maka doa syafaat memiliki kuasa yang dahsyat. Karena tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Jadi motivasi kita berdoa adalah sungguh-sungguh karena kita mau berdoa untuk hal itu. Doa syafaat adalah doa yang tidak egois. Sebab itu hanya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, kita bisa mengenal diri kita. Dari doa-doa yang kita naikkan setiap hari kepada Tuhan, kita bisa mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang egois? Ataukah kita termasuk orang-orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain juga? Ingatlah bahwa keberadaan kita hari ini tidak lepas dari dukungan doa orang lain untuk kita. Itu sebabnya sudah seharusnya juga kita mendoakan orang lain senantiasa. Jika kita menjadikan doa syafaat menjadi gaya hidup kita, maka kita akan saling menguatkan satu sama lain. Dan itu juga sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Yakobus menasehatkan agar kita saling mendoakan satu sama lain. Seperti yang dikatakannya di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bila kau telah berdoa dan harapanmu lenyap, air matamu pun jatuh sepanjang hari. Yesus tahu dan mengerti seberapa kuatmu. Dia beri seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sepi dan hatimu pun sedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Ingatlah seorang mendoakanmu. Tak pernah sendiri, takkan pernah dibiarkan sendiri. Tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri. Selalu ada pertolonganmu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memakai siapapun, menopang hidup kami. Ingat bahwa kita tidak pernah dibiarkan untuk bergumul sendirian menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini. Dia selalu ada. Dia bersama kita di dalam setiap waktu. Dan kehadirannya bisa saja lewat siapapun yang Tuhan kirimkan bagi kita.
yang datang untuk menangis bersama dengan kita. Dan berdoa bagi kita dimanapun dia berada, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Kekuatan yang baru menguasai hidup kita sehingga kita cakap dan mampu untuk menghadapi segala-galanya. Tidak akan pernah Tuhan biarkan kita sendirian. Kehadirannya bahkan kadang lewat kehadiran siapapun dalam hidup kita, itulah yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Selamanya takkan pernah dibiarkan sendiri. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, kalau saat ini keadaan baik ada pada kami, biarlah itu menjadi ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Namun jika saat ini kami sedang berada dalam situasi yang kurang baik menurut kami, biarlah kami tetap bisa menaikkan syukur kami sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Dan sementara kami menjalani kehidupan yang tidak sesuai atau bahkan kurang baik menurut kami, ingatkan kami tidak pernah sendiri. Ingatkan setiap kami bahwa Engkau selalu ada. Mungkin tidak dengan kehadiran-Mu yang secara nyata, kasat mata, namun Engkau hadir lewat siapapun yang Kau kirim untuk memberikan pundaknya bagi kami, untuk mengulurkan tangannya bagi kami, dan memberikan hatinya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, apapun keadaan kami dan bagaimanapun situasi kami hari ini, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ketika rasa sepi sedang menyerang kami, ingatkan sekali lagi kepada kami bahwa selalu ada seseorang yang Kau tempatkan dalam hidup kami untuk menjadi penopang bagi hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk kepedulian dan perhatian-Mu bagi kami. Mari semua kita yang bersyukur sama-sama kita katakan amin.